Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan. Khususnya kita akan belajar bilangan bulat dan lambangnya. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh ya. Jadi dia bilangan satu kesatuan. Tidak dipecah-pecah. Jadi utuh, misalkan 1 ya 1, misalkan 2 ya 2. Nah, kemudian lambang dari bilangan bulat itu adalah Z ya. Jadi huruf Z besar itu adalah lambang dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada namanya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dia berada di sebelah kirinya 0 pada garis bilangan seperti gambar yang di bawah ini. Nah, kemudian ada bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan dari bilangan 0 di garis bilangan. Nah, dan ada lagi bilangan bulat 0. Jadi bilangan bulat 0 itu berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah garis bilangan. Pemisah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tetapi angka 0 ini, bilangan bulat 0 ini tidak termasuk bilangan positif dan tidak pula termasuk bilangan negatif. Kemudian, cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, gimana cara mengurutkan bilangan bulat? Nah, kalian pasti sudah pernah mengetahui garis bilangan ya. Biasanya ada di penggaris, kemudian dan di gambar-gambar yang sudah kalian pelajari waktu di SD. Nah, di sini ibu punya garis bilangan. Jadi ada 0 sampai negatif 5, kemudian dari 0 sampai 5, positif 5. Nah, ketika ada garis bilangan mendatar seperti ini, nah itu letak posisi bilangan yang di sebelah kanan itu lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kiri. Nah, ketika ada garis bilangan itu berdiri, nah berdiri nanti ketika ada bilangan garis berdiri, nah itu bilangan yang ada di atas itu pasti lebih besar daripada yang di bawahnya. Nah, misalkan gini, kita mau membandingkan nih angka, misalkan di sini ada angka B kemudian lebih besar, jadi lambang yang ini itu dibaca lebih besar ya, jadi A lebih besar daripada B. Nah, contohnya seperti apa nih? Misalkan ibu mencontohkan negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 2. Coba lihat dari garis bilangan, negatif 1 dia lebih besar daripada negatif 2. Kenapa? Karena negatif 1 itu berada di sebelah kanan. Nah, sedangkan negatif 2 berada di sebelah kiri. Ya, jadi bilangan yang di sebelah kanan itu pasti lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kiri. Misalkan ada lagi nih bacanya, lambang yang kedua, A itu lebih kecil bacanya ya. Jadi kalau lambang seperti ini dibacanya lebih kecil. Jadi A lebih kecil dari B. Misalkan di sini contohnya negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 2. Nah, karena negatif 2 ini berada di sebelah kiri, maka negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Nah, negatif 1-nya di kanan, sedangkan negatif 2-nya di kiri, sehingga negatif 2 itu pastinya lebih kecil daripada negatif 1. Contoh nih, suku manakah? Nah, yuk, suku manakah yang lebih tinggi? Negatif 5 derajat atau negatif 2 derajat? Nah, kira-kira gimana? Kita lihat dari garis bilangan yang berdiri nih atau horizontal. Nah, negatif 5 berada di bagian ini, kemudian negatif 2 berada di bagian ini. Nah, ingat, kalau dia garisnya horizontal atau berdiri, maka yang di atas itu, angka yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, atau yang di bawah lebih kecil daripada yang di atas ya. Maka negatif 5, nah negatif 5 itu pastinya kan berada di bawah, kemudian negatif 2-nya berada di atas, sehingga negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 2 ya. Jadi atau 2-nya itu lebih besar daripada negatif 5. Kemudian contoh yang kedua,
Tentukan lambang lebih besar atau lebih kecil di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Nah, kira-kira 4 ini dan negatif 5 ini lambangnya seperti apa, yang lebih besar, apa yang lebih kecil. Nah, kalau kita jawab, kita gambar dulu nih garis bilangan. Nah, antara bilangan 4 sama bilangan negatif 5. Ternyata 4 ini berada di sebelah kanan dan negatif 5 berada di sebelah kiri, sehingga pastinya 4 ini lebih besar daripada negatif 5 karena 4 di kanan dan negatif 5 di kiri, sehingga simbolnya atau lambangnya 4 lebih besar daripada negatif 5. Nah, sekarang yang B, negatif 5 dan negatif 1. Ayo, kalau lambangnya seperti ini, kalau angkanya seperti ini berarti lambangnya lebih besar apa lebih kecil? Nah, kita buat dulu garis bilangan, kemudian kita tandai negatif 5 dan negatif 1. Nah, ternyata negatif 5 ini di sebelah kiri, sedangkan negatif 1 di sebelah kanan, sehingga negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 1 karena negatif 5 berada di kiri dan negatif 1 berada di kanan, sehingga pastinya negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 1. Nah, sekarang kalian mengerjakan latihan soal ini. Ada 2 soal yang kalian harus kerjakan, kemudian kalian upload di tugas KI 3 yang ada di e-learning ya. Ditulis jawabannya di buku tulis atau tugas matematika, kemudian difoto dan dikumpulkan di e-learning. Oke, sekian dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.